Tapi saya nggak bisa bilang dulu sekarang bahwa ini semua sudah ditunjang oleh kajian ataupun praktek-praktek yang kita lihat ke belakang, Pak. Karena data-datanya juga tidak mudah untuk kita kumpulkan. Kedua, dikatakan di sini bahwa emas yang dicetak oleh pihak ketiga menggerus pasar dari logam mulia milik PT Antam sehingga kerugiannya menjadi berlipat ganda. Nah, kalau kita lihat emas Antam yang dicetak oleh pihak ketiga dengan dibandingkan dengan emas yang kita juga jual, sebenarnya kita malah mendapatkan peningkatan. Tapi kan opini itu benar, bahwa kalau memang akhirnya mereka pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Antam bisa melebur cap, diuntungkan dong dia. Tapi apakah dengan dia diuntungkan kita jadi rugi? Kalau lihat data awal, kita ini nggak rugi. Karena bukti bahwa Antam juga meningkat performance-nya. Tapi apakah saya bisa mengklaim bahwa kerugian itu sebenarnya tidak, atau mungkin keuntungan akan jauh lebih banyak lagi. Nah, hal-hal ini saya nggak bisa juga sampaikan sekarang di sini karena memang belum ada. Jadi belum tertunjang oleh data dan kajian yang kita sedang buat. Dan saya nggak mau ini kan jadi malah terkutip seolah-olah kita memberikan satu konklusi yang totally bertentangan dengan apa yang disampaikan. Ya, nggak apa-apa, ini kan yang makanya saya bacakan apa yang dituduhkan dan saya bilang bahwa tuduhan itu memang ada kebenarannya. Palsunya sebenarnya dari kejaksaan, Pak Herman, tidak disebutkan palsu. Kalau kita dengarkan benar-benar, tapi kan media itu kan menuliskan emas palsu 109 ton. Padahal kalau kita dengar Pak Kun tadi, di dalam statementnya itu tidak sama sekali menyebutkan emas palsu. Makanya oleh Pak Kapuspen akhirnya dijelaskan bahwa bukan emas palsu, itu yang paling penting buat kita harus, karena ya, nah ini, tapi tidak dibilang palsu. Kualitasnya dibilang rendah atau dibilang capnya, atau tadi yang Pak Nyoman tadi sampaikan bahwa apa bedanya sih yang namanya logo, brand. Nah, brand licensing ini memang jadi opini daripada kejaksaan yang menurut saya juga benar. Harusnya ada biaya untuk yang namanya brand licensing. Tapi dulunya, ini harus saya lihatkan dulu, kan saya mesti periksa lagi Pak data-datanya. Apakah jasa manufacturing ini sudah masuk biaya licensing tersebut? Kan ini kan jadi isu. Jadi kalau kita tidak sama sekali charge, memang benar itu jadi salah. Tapi saya yakin ini dulu di charge Pak. Karena nggak mungkin kan Pak ada 4 GM dalam kurun waktu 10 tahun, 6 itu 2 sebenarnya ada tuduhan terkait dengan Budi Said. Jadi saya pisahkan lah ya Pak. Jadi berbeda sedikit lah, ada 2 yang. Tapi karena mereka semua GM jadi tersangka, karena mereka tuh semua yang duduk sebagai jabatan GM itu jadi tersangka sekarang. Nah, apakah itu tadi kan pertanyaan Pak Rudi tadi, apakah itu keputusan yang tidak diketahui oleh direksi? Kan harusnya nggak mungkin Pak. Nggak mungkin sama sekali bahwa direksi sama sekali tidak mengetahui bahwa proses lebur cap. Nah, yang kedua, lebur cap ini sudah menjadi bagian daripada prospektus tahun 1997. Artinya dipahami oleh semua bahwa ini adalah bagian daripada line of business. Dan kita udah diaudit. Sampai tahun 2021 kan ada audit. Kita ada pertanggung jawab dari para direksi pada masa-masanya. Semuanya itu kan ada audit. Nah, saya nggak bilang bahwa yang dicantumkan oleh kejaksaan semuanya itu salah. Pasti ada bagian-bagian tertentu yang sebenarnya juga ada potensinya memang jadi bisa dilihat sebagai merugikan. Cuman kan nggak bisa kita paparkan dengan lengkap Pak. Karena kita juga belum mempunyai kajian. Ini yang kami lagi lakukan. Bagaimana Pak? Nah, kita lagi minta Pak tambahan lagi. Kan ada kajian-kajian sebelumnya sih ada, tapi dianggap kurang lengkap Pak Martin. Sama sekali nggak dilihat sebagai suatu apa? Harus ada angka-angkanya. Khusus aja kalau gitu. Kajiannya dari Antam Pak? Beberapa, bukan Antam saja Pak, tapi kita lagi minta justru dari pihak ketiga. Kalau Antam kan dibilang bahwa itu hanya membela diri. Iya. Jadi kalau kita buat, kita harus buat misalnya dari Lemhanas. Yang kita lagi khusus coba saja. adalah dari Lemhanas maupun dari LAPI ITB. Rapatnya khusus. Bagaimana Bu? Izin pimpinan.